sampailah dewasa atau apa, masih berat dia kebiasaan itu, ya tetap masih berat kebiasaan itu seperti itu, dia pengen maunya makan udah langsung, ya sudah makan aja. Kalau ente sudah ngerti, sudah paham, ya makan aja. Itu baru sholat. Nah ini dia. Kemudian yang ketujuh, Masya Allah. Oh, bukan yang ketujuh, yang keenam. Apa itu? As-salatu hafizan, yaitu salat dalam keadaan memakai labisul khuffi ad-diyiki, memakai sepatu yang sempit. Ini jarang kita terjadi ya. Cuman ini dia mereka ulama melihat zaman dulu. Itu makanya. Nah ini kita di zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, itu mereka ada memakai namanya, kalau bahasa Arabnya khuf. Khuf. Kalau bahasa kitanya sepatu. Jadi mereka itu ya senantiasa memakai sepatu yang mana, sehingga makanya kita ada pembahasan dalam fikih, itu ada namanya masalah masul khuffaini, yaitu mengusap kedua sepatu, yang mana dibolehkan pas ketika berwudu itu tanpa melepas sepatunya. Jadi cukup mengusap atas sepatunya saja, dengan syarat ketika dia memasang sepatunya itu dalam keadaan sudah berwudu dan dalam sudah keadaan bersuci. Kalau misalnya dia masang sepatunya dalam keadaan wudunya tidak ada atau dalam tidak suci, nah itu ya tidak sah, ya tidak boleh, hanya sekadar ngusap, harus dilepas. Dan yang dikatakan gori khufnya saja juga ada disyaratkan. Katanya salah satunya syaratnya harus tidak bisa masuk air. Harus tidak bisa masuk air. Dan berjenis kulit. Itu salah satunya. Ya, dan berjenis kulit. Ya kalau diukur-ukur, kalau lihat kita yang dikatakan khuf sekarang itu seperti sepatu bot lah. Ya, seperti sepatu bot itu. Ya sejenis itu maksudnya. Pokoknya maksud daripada kulit tadi supaya air itu tidak masuk. Kalau sepatu kita yang jenis kain, yang jenis selain kulit itu, atau sepatu bot plastik itu yang bisa masuk air, itu tidak sah itu. Tidak termasuk dikategorikan yang namanya khuf, yang mana dimaafkan apabila dia berwudu mengusap ya, atau membersihkan sedikit saja daripada sepatu itu tersebut. Nah jadi sholat dalam keadaan itu tersebut katanya yang jadi masalahnya sini ad-dayyiki, yaitu sholat dalam keadaan memakai khuf atau sepatu tadi yang sempit. Nah ini yang dimasalahnya. Kalau tidak sempit dah, ya kalau walaupun kita jarang itu kita lihat sekarang, tidak pernah terjadi bisa dikata zaman sekarang, ya cuman ya zaman dulu ini ada gitu. Jadi yang sempit ini yang jadi masalahnya. 6. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, as-salatu ghadbanan, salat dalam keadaan marah. Kayak mana itu ceritanya? Salat dalam keadaan marah. Ya. Masya Allah. Kalau ya ini ada pengecualiannya ya. Beda kalau zaman Rasulullah dulu, ya mereka dalam salat dalam keadaan apa namanya? Perang ya. Perang itu kan.
Nah, itu kecualinya. Cuman kalau kita misalnya ya mungkin lagi emosi misalnya baru sudah marah atau ada masalah ya. Ah, tahu-tahu apa? Tahu-tahu pengen mau sholat. Itu sering kadang itu. Ah, atau terkadang misalnya kita lagi sholat di rumah, Allahu Akbar, datang tamu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Oh, ini sudah nih dalam hati nih ya, astagfirullahaladzim, ini hilang khusyuk nih, Allah ya. Akhirnya mendatang emosi, sedikit saja mendatangkan emosi ya atau amarah ya. Nah, itu bisa menjadi makruh sholat dalam keadaan tersebut. Nah, jadi memang harus kita jaga. Tenang ya, tenang. Hah? Oh iya. Ya, kalau dalam masalah pembahasan marahnya memang ya. Apabila kita marah ambil wudhu, apabila marahnya tegak duduk, apabila marahnya duduk berdiri gitu, ya. Dan ambil wudhu, sekalipun mau sholat atau tidak sholat ambil wudhu bisa jadi, ya. Ya kalau sudah ambil wudhu, ya sudah reda tadi. Makanya kalau intinya maksud di sini gitu. Ya, jangan kita sholat ya sedangkan hati kita masih amarahnya ada. Tenangkan dulu. Sudah ambil wudu, baca doa, ya minta ya ini reda dulu, ya. Baca istighfar dulu, baca salawat dulu lah, tenang. Alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Cuman kalau langsung tadi ya mau diapakan? Kalau misal waktu udah sempit ya mau diapakan? Ya. Nah, itu dasarnya. Nah. Kemudian as-salatu muttaji'an. As-salatu muttabi'an. Nah. Muttabi'an. Masuk di sini tidak jelaskan muttabi'an. Muttabi'an. Nah. Muttabi'an. Oke, kita lewat dulu yang nomor 8 ini, nanti kita cari maksudnya. Yang ke-9 dulu, as-salatu na'isan. Yaitu salat dalam keadaan ngantuk. Nah, ini subuh. Ya. Subuh. Yang banyak kena ini. Kadang isya, bisa jadi isya sama subuh. Ya, sholat dalam keadaan ngantuk. Nah, jadi gimana solusinya ya? Subuh pun mau ngantuk. Ya. Nah, ya seusaha mungkin ya. Kadang kan ada ngantuk, ya kita itu ngantuk, Pak. Tapi ada yang kita tahan gitu loh, melek tetap mata. Yang dimaksud seperti sholat yang ngantuk di sini gimana? Sholat yang memang gitu, kadang tuh ada yang gitu. Yang sampai memang derajatnya seperti yang kita praktekkan tadi, ya. Nah, itu yang makruhnya. Ya. Cuman kalau masih biasa ya, kalau ditanya kita subuh ngantuk semua, ya tak bisa kita mau sok-sok apa gitu, kebanyakan gitu kan, kebanyakan.
Kalau ditanya ngantuk semua subuh. Ya, akan tetapi yang ngantuk di sini gimana ya? Yang gitu tadi. Nah, ya, apalagi ada yang sampai jatuh kadang. Masya Allah. Ya, itu ya sampai jatuh. Ya, atau kadang kalau di sujud, itu lama sedikit itu. Ya, Masya Allah. Nah itu hukumnya gimana juga masalahnya. Kalau lagi berdiri atau lagi duduk itu ya tidak batal sholatnya. Akan tetapi kalau misalnya dia lagi sujud 5 detik saja dia dari ngantuknya tadi ketiduran, ya lagi di sujud tadi 5 atau sedetik bisa dikatakan, ya kalau dia memang tertidur sedikit, ya lagi sujud, nah ini ya sholatnya batal, ya sholatnya batal. Karena apa? Nah, kita di dalam masalah tidur ini ada masalah wudu, ya masalah wudu. Tidak batal wudu seseorang apabila dia duduk mantap. Seperti kita biasanya duduk mantap, dia tidur. Jaga dalam keadaan duduk sama, nah itu tidak batal. Tapi kalaulah tidur terus tegolek, ya terbaring atau apa, atau memang baring betul, ya sudah batal udah itu. Ya, karena apa alasannya? Khawatir ya ada keluar angin dari ya duburnya. Karena apa? Karena kontak dubur kita ini itu mata. Kalau mata kita sudah tutup, tidur maksudnya, nah dia terbuka. Iya, kita balik. Kalau kita melek, dia tutup. Ya. Makanya kadang kalau tidur itu lepas itu kadang buang angin kadang tuh ya. Masya Allah. Ya. Nah jadi itu. Ya. Tapi kalau misalnya dia tidur terus terbaring tanpa sadar dia duduk lagi. Pas bangun dia taunya dia duduk. Nah, ini ada dua hal. Kalau misalnya tidak ada seseorang yang jujur memberitahunya, ya, tidak ada satupun yang memberitahunya wudu ente, ya, batal, ya sudah, tidak batal. Tapi kalau misalnya ada yang memberitahunya, misalnya, ente tadi sudah baring, masa ya, iya. Yang memberitahunya itu orang yang jujur biasanya, nah itu batal. Akan tetapi kalau misalnya yang memberitahunya sering dusta, bohong, ya pokoknya masyhur lah dia ini ya sering ngota tuh bahasa gitu kan, sering ngolai, itu bisa tidak batal sekalipun dia terbaring tadi. Nah itu rinciannya. Nah begitu pula lah kita di dalam sholat, itu di luar sholat malahan, ya batal wuduknya. Apalagi di dalam sholat, tertidur dalam sholat, ya pas ketika sujudnya saking parah ngantuknya tadi ini, ya batal sudah, ya batal. Nah, lagi berdiri, iya. Iya, nah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asal jangan ada tidur. Kadang beda kita tidur, memang tidur pulas Pak. Kalau tidur, itu kita memang tidak dengar apa-apa lagi. Ya. Yang dikatakan batal situ ialah tidur. Ya. Kalau tidur itu memang tidak dengar apa-apa sudah. Kalau masih dengar, kita kadang menjam mata kan, kadang ya bawaan ngantuk tadi, ya perjalan mata, tapi masih dengar.
si imam baca misalnya atau si fulan ngomong, nah, itu belum tidur itu. Itu ngantuk itu. Ya. Jadi belum batal. Nah, jadi yang bisa membatalkan itu yaitu ya sampai derajatnya tidur, yang mana tidak sadar lagi udah. Itu tadi ya. Nah, kalau masih dengar itu ngantuk namanya, bukan tidur namanya. Kalau masih dengar ada omongan orang itu. Nah, itu dia. Naam. Masya Allah. Kemudian selain daripada sholat dalam keadaan ngantuk, yang dimakruhkan juga as-salatu maksufar ra'si wal mangkib, yaitu sholat dalam kepala terbuka, wal mangkib. Nah, mangkib ini ya. Kalau mangkib ini mata kaki. Betul lah Ustaz? Ya. Kok bisa? Mangkib. Oh, naam, naam. Aywa, bukan mata kaki. Bahu ya. As-salatu maksufar ra'si wal mangkib, yaitu salat dalam keadaan kepala terbuka dan bahu terbuka. Nah, ini makruh. Salat berarti dalam tidak pakai kopiah ya. Dan salat dalam keadaan bahunya. Bahu mana Pak kita? Nih kan? Ya, yang biasa kadang tuh di rumah salat hanya pakai kain saja. Dia dilipat-lipat sampai ke sini ya. Nah, itu makruh itu. Ya. Kopiah tidak pakai, ya, baju tidak pakai. Malas kadang-kadang, bukan malas, panas misalnya kan, lagi panas ya, pakai kain itu aja sampai nutupi ya dadanya saja. Nah, ini terbuka. Nah, itu makruh. Iya, auratnya ya, memang betul. Iya, tetap makruh ya, sholat dalam keadaan bahu terbuka dan kepala terbuka. Ya, jadi ya betul, betul, emang betul. Tapi kenapa kok makruh? Nah, jadi pertanyaannya gitu kan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Hikmahnya kita ini ada bab adab. Nah, bab adab atau bab etika. Gimana adab kita sama Allah Subhanahu wa taala atau etika kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adab kita, etika kita gimana pada Allah? Ya. Menghadap beliau, menghadap Allah itu ya. Itu dengan ya pakaian yang bagus. Contoh kita lah misalnya. Menghadap pemimpin atau menghadap nemui orang penting, Masya Allah pakaiannya ya, lengkap semua. Pakai jas, pakai ini segala macam, pakai apa, pokoknya lengkaplah pakainya. Apalagi kita menemui Sang Pencipta kita ya, Allah Subhanahu wa taala. Di situ adabnya kita. Kembali kepada adab tadi. Ya. Nah, harus rapi, tertutup kepala dan begitu juga bahu kita, pakaian semua. Sekalipun makanya hanya sebatas makruh. Kalau misalnya badan itu sampai bahu itu aurat, batal, bukan makruh lagi, batal. Ya, batal. Nah, itu ya. Yang ke-12, as-salatu fi thawbi min ghairi ayaj'ala atiqihi syai'an. Yaitu salat di pakaian min ghairi dari yang lain, ayaj'ala atiqihi syai'an. Nah, sholat dari baju yang lain, kemudian
menutupi atau pakaian yang lainnya, bahunya itu ya ditutupi dengan hal yang lain, maksudnya tengkuk. Maksudnya ini ialah solat memakai ya sesuatu yang menutupi bahunya itu kain yang lain. Ya naam. Kain tadi kan batas ini, terus pakai lagi yang syal misalnya nutupi yang apanya, seperti itu. Iya, nutupi tapi tetap makruh. Ya. Ihram itu pengecualian. Naam. Ya. Ihram pengecualian. Nah, itu segala sesuatu kan ada pengecualiannya. Nah, kecuali itu tadi. Ya. Sama. Jadi memang harus disuruh kita pakai pakaian memang betul, baju atau jubah atau gamis, tanpa main tempel-tempel gitu ya. Tidak ada. Nah. Kemudian yang ke-13, as-salatu fi thawbin bihi tasawiru aw syai'in yulhihi. Yang ke-13 yaitu sholat. Oh, cepat ya. Terasa. Ya. Masya Allah, ayalah. Masya Allah, masih banyak lagi ya hal-hal yang dimakruhkan ketika dalam keadaan sholat. Ya, insya Allah itu kita akan bahas di pertemuan akan datang. Kita tutup pengajian kita dengan al-Fatihah bil qabul wa ala kulli wa tamami kulli sul wa ala kulli niyatin salihah ala ma nawa salafun salih. Al-Fatihah.